eh, selamat malam semuanya di Beyond Spirituality. Perbedaan pengetahuan atau wawasan dari masing-masing members di grup spirituality mungkin pasti berbeda-beda gitu. Nah, kita ingin memberikan wawasan yang baru dari struktur atau pola berpikir tentang spiritual ini. Di slide ini kan saya berbicara judulnya itu spiritualitas, logika, dan kebenaran asli gitu. Ini untuk pengantar karena ya dalam berspiritual kita harus tidak melupakan pemikiran kritis. Jadi karena dalam perjalanan untuk mencari kebenaran dalam spiritualitas itu manusia dihadapkan pada gerbang utama logika ya, dari sisi logika sains dan logika mistika. Keduanya memang berbeda jalan. Tapi itu juga menuju peta pemahaman yang lebih dalam tentang realitas. Jadi berbicara spiritual itu berbicara kualitas roh atau jiwa sebagai spiritnya gitu. Sedangkan logika sebagai penalaran ketat dan sistematis. Nah, tantangannya bagaimana antara akal dan jiwa itu sinkron gitu, bisa bisa bersatu. Jadi dunia fisik, logika sains itu selalu menekankan, mengedepankan tentang dunia fisik, matters gitu. Sedangkan logika mistika itu ada dalam realitas transcendence. Nah, tujuannya adalah kebenaran absolut, realitas tetap dan tak berubah. Materi yang disampaikan itu nggak gampang. Judulnya itu apa, logika sains sama logika mistika kan. Iya, Nah, saya mau tanya jujur ya teman-teman ya, apa yang disampaikan Tovan itu berapa persen ngertinya? Karena kita kan proses belajar di sini kan, kita kan lagi belajar, ya, sama-sama kita belajar. Saya mau kontribusi sedikit gitu ya, jadi kita harus jujur. Bro, materinya susah bro, materinya nggak gampang ya kan. Logika sains sama logika mistika. Apakah materi apa aja ya? Apakah yang menyampaikannya kurang jelas iya itu atau pasti. kita tidak atau kita tidak punya metode untuk membuat itu jadi jelas. Maksud saya gini, saya pengen kita melatih melihat permasalahan apa aja langsung dapat. Berarti ada metode kan. Jadi kita mau belajar komprehensif mengenai metode. Setuju nggak? Jadi nanti kalau kita bicara remote viewing, nanti video menyampaikan human design, kita tahu metodenya gimana. Setuju nggak? Berarti cara berpikir kan. Setuju, Bro. Iya. Gimana, Fir? Lagi apa ya topiknya? Aku baru join. Dia bicara mengenai logika sains sama logika mistik ya. Ah, tadi aku dengar sekilas mau ini ya kayak how we can like sharing gitu ya untuk menyampaikan sintesa dari keduanya gitu ya. Nah itu kata kunci sintesa. Iya. Hmm, Nah, jadi ketika Agam ini bilang sintesa, kalau you ada persoalan apa aja ya, apakah itu cerita human design, cerita mengenai tadi dikirim WhatsApp sama Daniel orang terbang, orang hilang, and so on. Lalu kemarin ada bicara pengacengan, ya bicara apa aja gitu ya. Di sini kan bebas ya, nggak ada ketersinggungan. Bicara agama, bicara apa, nggak ada ketersinggungan di sini. Saya sarankan ya, cara berpikirnya, kita pakai pemikiran Hegel. Jadi, apa yang disampaikan, apa aja yang disampaikan dalam satu WhatsApp gitu ya, itu kita lihat satu tesis. Lalu kita harus cari, kalau tesis itu vertikal, kita harus cari antitesisnya. Nah, yang disampaikan Tovan dari judul tesisnya apa tuh? Judulnya apa tadi? Pada intinya sih apa landasan berspiritual itu kita ada dua macam gitu. Ada yang memakai logika sains, ada yang memakai logika mistika gitu. Nah, berarti tesisnya, atau kita nggak tesisnya logika sains. Ya.
Antitesisnya logika mistika kan? Ya. Berarti ada perbedaan kan? Ya. Dan dua ini bertolak belakang, saling menciptakan ketegangan. Hmm. Nah, cara solusinya gimana? Jadi next time kalau kita diskusi apa aja, kita harus nangkep dia lagi bicara tesisnya apa. Apa yang dia mau sampaikan. Ya, anggap this. Dia bicara tadi pertama dia bilang logika sains. Lalu dia bicara logika mistika, berarti antitesis. Udah jelas ya kalau digambarin gini? Berlawanan kan? Jadi kita harus cari apanya? Titik temunya. Titik temunya, namanya sintesis. Ya. Dan karena ada kata logika, dan di sini ada logika, maka sintesis juga pasti ada logika. Betul nggak? Dan di sini karena dia sains, ini mistika, jadi sintesisnya sains mistika gitu ya. Tapi kita sebutnya logika holistik. Logika? Menggabungkan keduanya. Nah, itu satu pendekatan nggak? Iya. Nah, kalau gitu, kita harus tahu yang disampaikan oleh Pak Tovan, yang ini dulu. Kita lihat ini. Nah, sekarang kita bedah yang ini ya. Logika sains itu subjektif atau objektif? Objektif. Objektif. Ya. Perbedaan utamanya, dia objektif dan empiris kan? Ya. Jadi dia berdasarkan observasi, eksperimen, dan pengulangan. Betul nggak? Jadi ada pembuktiannya, ya betul. Ya, kalau yang antitesis logika mistika gimana? Objektif atau subjektif? Subjektif. Subjektif. Dan apa? Jadi kalau dia sini logikanya objektif dan empiris, yang di sini subjektif dan lawannya empiris apa? Transenden. Oh, transcendence, ya. Udah kita udah bisa lihat nggak gambarnya? Pendekatan. Kita mau belajar ya, lihat komprehensif. Jadi kalau ada orang bicara sorry ya, ini kena juga dari WhatsApp, yang dia pencabulan tesisnya, maka kita mendekati pengacengan yang sakral. Betul? Ya, beretika. Dan kita lihat. Kemarin ada masalah soal tuli, nyelam. Tesisnya kan itu tuh. Right? Antitesisnya apa? Kalau nyelam bisa tuli. Contohnya itu kan kemarin. Jadi maksud saya waktu kita diskusi di WhatsApp, diskusi apa aja, coba berpikir gitu dulu. Tesis, antitesis dulu. Itu salah satu cara berpikir. Sehingga bisa dapat pencerahan. Makanya tiap kali ada diskusi gitu, yang kata di mana saya kan selalu menyarikan. Ya, kalau bisa cepat saya menyarikan. Karena saya melihatnya tesis, antitesis, sintesisnya apa. Oke. Kalau dia sekarang subjektif dan ini objektif dan ini adalah berdasarkan eksperimen dan dia empiris, objektif dan ini adalah transenden dan dia subjektif, yang ini apa kalau? Mulai kita berpikir kan? Metafisika.